Halo, saya Dwi Isra Kartini, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA N2 Situbondo. Video ini tentang aksi nyata modul 2.3 yaitu supervisi akademik berbasis coaching. Pada video kali ini, aksi nyata 2.3, saya akan mempraktikkan rangkaian observasi dan mari kita saksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Terima kasih nih Bu karena Bu sudah bersedia untuk menjadi rekan sejawat saya yang saya observasi. Jadi kali ini kita akan melakukan proses pra-observasi. Iya. Baik Bu, pada proses pra-observasi ini saya ingin mengetahui kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dicapai kali ini tuh tentang apa? Oke, tujuan pembelajarannya yaitu tentang materi matriks, di mana peserta didik diharapkan bisa menginterpretasi data dalam bentuk matrik. Jadi matrik itu kan konsep abstrak. Nah, maka kita kasihkan soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan anak-anak dapat menerapkan konsep matrik untuk mencari solusinya. Wah, kalau dari tujuan pembelajarannya sepertinya menarik sekali. Menarik sekali. Nah, kira-kira nanti nih saat proses pembelajarannya, area pengembangan yang hendak Bu capai itu tentang apa, Bu? Yang jelas kalau matematika di pengetahuan ya, pengetahuannya ya menerapkan konsep itu untuk mencari solusi. Lalu keterampilan di matematika itu abstrak ya, jadi siswa terampil untuk menyelesaikan masalah sehari-hari menggunakan konsep matematika. Kalau di pengetahuannya siswa di perhitungan mungkin lebih ke di numerasi, tapi kalau di keterampilannya terampil mencari cara. Oh, ini pakai konsep yang mana. Berarti nanti ini siswa tidak hanya bisa menghitung, tapi mereka harus bisa memahami dalam penerapan dan kehidupan. Betul. Nah, lalu untuk mencapai pengembangan yang hendak Ibu capai, kira-kira strategi apa nih yang akan Ibu lakukan nanti? Strategi yang tepat saya kira menggunakan PBL ya, Problem Based Learning, di mana kita sajikan masalah sehari-hari, lalu kita berikan alur-alur langkah-langkah penyelesaiannya, tapi tidak secara langsung. Anak-anak disuruh mencari sendiri, kita hanya spill saja cara-caranya. Jadi memang lebih tepat menggunakan PBL gitu. Lalu saya bentuk kelompok pastinya. Jadi dari kelompok diharapkan diskusi saling mengisi anak-anak. Kalau jalan sendiri kan lebih sulit dalam memahami konsep matematika. Wah, ini sangat menarik kayaknya Bu. Saya sangat tertarik nih nanti untuk mengikuti. Boleh kalau mau ikut, boleh ya. Nah, nanti pas KBN saya izin untuk mengikuti Bu observasi untuk melihat apa yang tadi sudah Bu sampaikan. Kemudian di dalam pembelajaran di kelas saya akan mencatat apakah aspek dan strategi pengembangan yang sudah Bu sampaikan tadi itu tercapai atau tidak. Siap. Kemudian tujuannya tadi apakah juga sudah tercapai. Iya. Gitu, ya? Saya tunggu di kelas. Oke, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bisa pulang. Selamat pagi. Kita sudah belajar tentang apa? Keyakinan. Maka sekarang lanjutan pelajaran untuk keyakinan. Menempatkan kepala hitungnya gimana caranya reposisinya? Gimana caranya? Mengkali diagonal pertama dikali diagonal sekunder. Kalau rumusnya ABCD berarti denominannya apa? Tujuan pembelajarannya apa?
belajar kalian paham ngapain kita belajar ini. Jadi tujuan pembelajarannya adalah menginterpretasi data dalam bentuk matematik. Mungkin kalian dulu pernah belajar suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari ketika di SMP. Ternyata sekarang itu bisa dikerjakan menggunakan matrik. Caranya gimana nanti kita pelajari. Untuk tugasnya sudah ada di grup ya, nanti kita buat kelompok. Jadi biar mudah dipakai tanda data, jadi biar semuanya disantai. Oke, yang pertama ibu bentuk kelompok dulu karena ada 25 orang, maka berhitung 1 sampai 5. Paham? Coba dari 1. Jadi SKPD yang mau kalian kerjakan, di situ ada permasalahan apa? Betul tidak? Mobil waktu SMP. Kalian tetap lihat dulu waktu SMP. Coba dibaca dulu ada apa ini di atas. Ada mobil, ada apa lagi? Terus kalian pernah ya ini waktu SMP masih ikut apa tadi? Ya, ada sekian mobil, kemudian sekian motor, gitu ya? Betul. Biasanya diubah dalam bentuk apa kalau seperti itu? X, Y, betul. Seperti yang kemarin kita pelajari sekian X berarti 3X ditambah berapa Y, gitu ya? Kalian bisa ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD, tinggal mengisi titik-titik yang ada. Ya, jadi langkah pertama itu dirubah dulu dalam bentuk persamaan. Jadi ada masalah. Persamaannya jadinya ada kesulitan ya, kelompok 2 ada kesulitan. Mana? Mobil. Apa? 30 motor, oke. Si kelompok 3 ada kesulitan. Oke, bisnis ya. Akan mencari determinan X. Oke, sudah ya. Terus mencari X-nya dapat dari mana? X sama dengan? Iya ini. X sama dengan? Iya, dx dibagi D. D-nya itu ini. Dx-nya beda. Coba dilihat D-nya. D-nya dapat dari mana dia? Ini mengisi ya belakangnya nanti yang D ya kebalikannya itu ya. Oke, lanjut. Kita langsung pindah ke matriks itu kan 3. Nah di sini itu sampai kanan Masuk yang D. Kendaraan valid. Mana ini? iya Nggak usah ditulis ini ya, langsung aja berapa X biar gak lama-lama. Yang satunya adalah 3X ditambah oke betul. bawahnya 4. Nah, ada sama dengannya ya. Iya. Oke, lanjut. Dengannya ini. Terus yang selanjutnya langsung tulis ininya saja. Ini dapat dari mana ya? Ini 3 mobil, 5 motor. Berarti di sini bunyinya 3X ditambah betul. Yang ini dapatnya dari tinggal nyalin di situ. Nggak usah ditulis kalimat yang panjang-panjang, inti-intinya saja. Terus ini yang kamu tulis tinggal nyalin di sini ya. Ini kan tadi berapa? 3X tambah 5Y. iya, tinggal salin di sini kan. Ini juga sama 4X. Nah, setelah itu, baru ini dirubah menjadi matrik. Di sini 3, berarti di sini berapa? Ikut yang atas, ini berapa? Ini 2 sudah ada, X-nya sudah ada, ini sudah ada 18.000, berarti di atasnya berapa? Iya. Lanjut dulu.
bagian satu-satu sampai dari awal sampai ke solusi. Sekarang kita ambil kesimpulan dulu. Dari awal sampai akhir kita mau ngapain sih tadi? Oke. Yang pertama tadi ada apa? Masalah. Ada permasalahan. Setelah ada permasalahan, diapakan? Dibuat menjadi model matematika dalam bentuk apa? Yes. Setelah ada model matematika, diapakan? Diubah ke matriks. Diubah ke dalam bentuk matriks, ya. Setelah jadi matriks, mau diapakan? Determinan. Mencari determinan. Ada berapa determinan yang dicari? 3. Ada 3. Yang pertama apa? Determinan. Determinan yang biasa, Ya. sebelumnya D. Ya. Lalu ada apa lagi? Ada Determinan. DX, lalu ada DY. apa bedanya DX sama DY? Kalau DX itu determinan dari mobil, kalau DY itu determinan dari motor. Determinan dari mobil, determinan dari Motor. apa yang membedakan angkanya? Kalau DX itu kolom pertama yang diganti dengan 17, Betul? kalau DY itu kolom kedua yang diganti dengan Betul. Jadi kalau DX kolom pertama yang berubah, kalau DY kolom kedua ya. Setelah ada D, ada DX, ada DY, lalu mau diapakan ini ya? dari solusi. Cari solusinya mau nyari apa dia? Biaya parkir dengan semua jumlah mobil dan motor. Biaya parkir di mana ada 20 mobil, ada 30 motor. Tinggal dikalikan. Tadi menunya biaya mobilnya 4.000. Dari mana? Dari DX. Yang 4.000. Motornya 1.000. Dari mana? Dari DY. 1.000. Maka penghasilan tukang parkirnya adalah sebesar 110. Sekarang kita cek. Menerjemahkan masalah menjadi model matematika bisa? Bisa. Mencari determinan bisa? Mencari nilai X dan Y bisa? Apakah tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai? Dapat. Ada masalah, selesaikan menggunakan matriks, semuanya bisa dan pasti bisa mengerjakan bentuk soal yang hari. Oke? Tepuk tangan untuk kita semua. Mungkin ada yang perlu disampaikan, Bu. Kurang ininya, Bu. Bisa ini boleh. Ada yang perlu diperbaiki dari pembelajaran hari ini? Ya, tidak ada, cukup. Jadi, Cukup. kita berdiskusi ya biar dari itu ya. Kalau hanya menjawab soal, kalau gini kan kita diskusi menemukan konsep. Minggu depan baru latihan soal. Ya, Sekarang pertanyaannya, apakah harus X sama Y pakai salamnya? tidak. Boleh pakai yang lain? Boleh. Yang apa? ZY. Atau Ini ya baik tidak sebaliknya boleh. Tidak harus. Pokoknya model matematika diuraikan dalam bentuk variabel. Oke, selesai ya. Demikian pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu minggu depan. Materinya adalah mengerjakan soal yang berhubungan dengan materi ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Nabi. Assalamualaikum Bu Umu. Waalaikumsalam Bu Dwi. Makasih Mi sore-sore sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Kemarin kita kan sudah melakukan observasi Ya. dan saya juga mengikuti Ibu ya Ya. observasi di kelas. Nah sekarang kita ke observasi ya. Menurut dari tujuan pembelajaran dan yang sudah Bu lakukan kemarin ini, Ya. apakah sudah tercapai? Kalau menurut saya iya. Dan itu sempat saya tanyakan ke anak-anak di akhir pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran kita tarik kesimpulan bersama-sama. Akhirnya saya tanyakan, anak-anak masih ingat tadi tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan di awal? Iya. Apakah tujuan pembelajaran kita tercapai? Iya. Gitu. Anak-anak dengan semangat bilang iya. Gitu. Akhirnya itu membuat saya percaya diri bahwa tujuan saya tercapai. Kemudian Bu Umu untuk area pengembangan yang kemarin Bu Umu sampaikan ke saya, Bu Umu kan
sudah, tapi tidak serta-merta saya lepas ya. Jadi soal cerita itu harus diubah dulu menjadi model matematika. Jadi saya ada runtutan yang anak-anak tidak langsung saya harus ngapain, tapi ada tahapan. Jadi anak-anak bekerja dengan tahapan-tahapan yang saya berikan di LKPD itu. Jadi secara area yang ingin saya gapaikan, pengetahuan dan keterampilan, kalau menurut saya tercapai semua. Jika menurut Bu Umu dari pencapaian yang sudah Bu Umu tadi sebutkan, misalkan saya skala 1 sampai 10, pencapaian Bu Umu sudah ada di skala berapa? Mungkin 8 mungkin ya, karena kemarin saya terkendala waktu, harusnya saya bisa memberikan asesmen formatif di akhir, tapi karena terkendala waktu, saya hanya bisa melihat dari hasil kerja diskusi kelompok aja. Oh ternyata anak-anak bisa, tapi itu kan akan terlihat kalau sudah kerja mandiri gitu. Itu yang belum saya lihat, makanya saya mungkin bisa ngasih 8 dulu lah. Kemudian Bu Umu, dari rencana tindak lanjutnya nih untuk area pengembangan tadi dari strategi yang katanya belum masuk skala 8, berarti kan Bu Umu masih punya rencana ingin meningkatkan nih. Rencananya nanti bagaimana tindak lanjutnya? Yang pertama mungkin pengaturan waktu ya, manajemen waktu, karena kemarin semua kelompok saya suruh maju. Jadi bagian subbab 1, kelompok 1 dan seterusnya, akhirnya waktunya terlalu banyak di situ. Yang kedua, saya sepertinya belum ada diferensiasi. Nah, itu yang jadi tantangan saya, karena kalau matematika harus pintar-pintar ya. Kalau yang banyak kita terapkan itu diferensiasi konten sama proses. Kalau produk sulit, bukan sulit, tapi ya karena kita belum pengalaman. Yang kedua, kemudian sementara itu dulu yang ada di pikiran saya setelah pembelajaran. Baik, berarti kalau boleh saya simpulkan, rencana tindak lanjutnya yang pertama adalah manajemen waktu, ya. Kemudian yang kedua adalah implementasi Diferensiasi. produk ya. Sebenarnya semuanya. Jadi saya lihat dulu materi ini cocoknya pakai diferensiasi Ya, mana. lebih mau dibikin lebih bervariatif gitu ya Bu. Jadi diferensiasinya. Ya. Oke Bu, izin nih saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya. Dari yang saya amati, catatan saya memang tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan sudah tercapai. Terbukti memang anak-anak mampu secara mandiri bisa menjawab dari permasalahan, kemudian merubah ke dalam materi. Itu saya yang perhatikan gitu. Dan dari strategi yang Ibu gunakan kemarin kan pakai PBL ya, diskusi saya perhatikan juga diskusinya aktif, anak-anak sepertinya bahagia begitu kan, ada refleksi di akhir. Bu Umu sudah membuat kesimpulan, kemudian merefleksi bahwa anak-anak menyampaikan bahwa apa yang mereka dapatkan dengan cara seperti itu, mereka merasa lebih mudah memahami gitu kan ya. Jadi saya merasa memang apa yang ditargetkan sudah tercapai. Iya. Nah, kemudian kira-kira untuk rencana tindak lanjut yang akan Bu Umu lakukan dalam waktu terdekat ini, Ya. apa nih yang akan didahulukan, tentang apa yang ini? Mungkin di diferensiasinya ya saya tertarik sebenarnya, cuma kesulitan karena apa, saya kurang pengalaman menerapkan diferensiasi itu gitu ya, atau mungkin karena ada topik-topik tertentu di matematika yang lebih sulit daripada materi-materi yang non eksak. Kalau materi non eksak kan bisa membuat produk proyek dengan Canva atau apa, kalau matematika lebih abstrak materinya. Itu yang menjadi tantangan saya sebenarnya. Kemudian kira-kira untuk mencapai nih tadi meningkatkan skala menjadi 10, Betul. kira-kira menurut siapa yang ingin melibatkan?
saya sebenarnya harus lebih proaktif ya, entah itu dengan membaca referensi atau bisa ikut webinar-webinar atau diskusi dengan penggerak-penggerak Kombel yang tentunya sudah banyak pengalaman di bidang ini. Apakah selama ini Ibu sudah merasa menerapkan, mungkin berkolaborasi dengan teman yang semapel begitu? Apa mungkin ada grup tersendiri begitu? Ada, tapi diskusi kami punya grup MGMP sekolah ya untuk mapel matematika, tapi diskusi kami sementara ini hanya terbatas pembuatan ATP karena tiap jenjang kan harus sama begitu dengan beberapa guru mapel yang berbeda, dengan beberapa guru yang berbeda gitu. Jadi sementara itu, atau mungkin ketika asesmen sumatif nanti kami samakan dulu apa yang mau kita sampaikan ke anak-anak begitu. Untuk ke arah diferensiasi hanya sekedar diskusi kecil saja, omong-omongan Mbak, Bu gimana diferensiasi untuk materi ini. Jadi sementara hanya sampai di situ saja. Jadi untuk waktu dekat ini mungkin Bu akan istilahnya memanfaatkan itu ya Bu. Iya. Jadi dengan mengupgrade kompetensi menjadi tugas durasi dan juga berkolaborasi dengan diskusi dengan teman ya. Betul. Ini sangat menarik sekali. Mungkin suatu saat saya juga punya kesempatan lagi untuk istilahnya melihat lagi lah ya, melihat Boleh. lagi, berbagi ilmu, Boleh. menyerap ilmunya Bu mungkin saya ya. Jadi terima kasih atas waktunya. Sama-sama, saya juga berterima kasih karena lewat program penggerak ini kami yang kebetulan saya bukan tidak ikut di penggerak, kami juga mendapat imbasnya gitu, mendapat ilmunya. Oh ternyata saya merefleksi diri, pembelajaran saya apa yang kurang, apa yang harus saya tingkatkan dari rencana agenda dari penggerak ini. Sekali lagi terima kasih. Keren Bu. Harusnya nanti harus ikut dong Bu supaya lebih tambah ini. Nanti saya pikir-pikir dulu. Oke, terima kasih Bu.